Bedanya antara ramalan jualan nyata dan ramalan jualan di halaman 2.21 ya sekarang. Oke, nih lihat dulu halaman 2.20 ya. Nilai 132 di situ ada kolom ramalan jualan di tabel 2.7. Ada nilai 132 sampai 172. Itu adalah nilai yang didapatkan setelah kita mendapatkan persamaan Y yang ada di atas itu ya. Y sama dengan 132 ditambah 10X. Ya, itu adalah persamaan yang tadi menggunakan tren garis lurus. Oke. Sudah jelas? Ramalan jual. Ya, oke. Nah, sekarang kita ke tabel 2.8. Di situ ada ramalan jualan nyata. Ramalan jualan nyata itu adalah nilai jualan. Ya, tadi kan sebelumnya kan udah ada nilai jualannya. Yang 130 sampai 170 itu loh. Ya. Nah, sekarang kita ke tabel 2.8 yang kolom keempat. Di situ ada nilai X dikurangi Y. Berarti nilai ramalan jualan nyata dikurangi nilai ramalan jualan. Sudah ketemu? Di situ jumlahnya berapa? X dikurangi Y. Sigmanya berapa? 0 ya. Ini untuk mendapatkan SKP. SKP itu digunakan untuk menentukan mana metode yang paling sesuai. Ya. Tadi kan ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk meramalkan jualan. Nah, misalnya Mbak Rita tadi mencoba 2 metode. Nah, setelah ketemu dengan 2 metode itu persamaannya, kita mau mencari mana sih metode yang sesuai. Nah, untuk menentukan metode yang sesuai itu kita menggunakan SKP, yaitu standar kesalahan peramalan. Sudah ngerti ya? Oke. Nah, setelah itu tabel 2.8 udah bisa ngitungnya ya. Nanti setelah ketemu tabel 2.8 ini baru dimasukkan ke rumus SKP, yaitu sigma X akar dari sigma X dikurangi Y kuadrat dibagi N dikurangi 2. Rumusnya seperti ini ya. Nah, sigma X min Y kuadrat itu adalah jumlahan dari nilai X dikurangi Y kuadrat pada kolom yang paling akhir untuk tabel 2.8. Hasilnya benar ya, 30. Kemudian dibagi N. N-nya tadi berapa? 5. Ketemu akar 30 dibagi 3 sama dengan berapa? Akar 30 kan berapa? Akar 30 dibagi 3 berarti adalah akar 10 ya. 3,16. Sudah bisa? Oh iya, nggak apa-apa. Tanya apa Mbak Rita? Nah, nilai 30 dibagi 3 itu kan nilainya di atas ya. SKP itu sama dengan ini, sigma X dikurangi Y kuadrat dibagi N dikurangi 2. Nah, sigma X dikurangi Y kuadrat itu adalah jumlahan dari kolom terakhir ya, kolom yang terakhir. Sudah lihat tabel 2.8 Mbak Rita. Di situ kan ada kolom terakhir. Nah, X min Y kuadrat, ya kan? Jumlahnya itu 30, berarti dimasukkan ke
ini, rumus yang ini. Kemudian dibagi N-nya berapa? N-nya kan 5, karena tahun 2011 sampai 2015. Nah, 5 dikurangi 2 berapa? 3. Ya toh? Berarti kan akar 30 dibagi 3. Ya. Udah ngerti ya Mbak Rita? Ya, sama-sama. Ya, sudah ketemu kan akhirnya SKP untuk tren garis lurus. Nah, sekarang kita mencoba untuk menghitung SKP dari ramalan jualan dengan menggunakan tren garis lengkung. Seperti yang ada di halaman 2.22. Itu caranya sama ya. Nanti teman-teman coba hitung sendiri karena waktunya sudah mepet. Karena tadi kita telat, ya mulainya. Nah, setelah ketemu SKP, SKP-nya kan berarti ada 2 sekarang. Yang 3,16 sama 2,76. Lihat di halaman 2.22. Sudah? Nah, karena seperti yang tadi dijelaskan di awal, bahwa nilai yang paling kecil itu yang paling sesuai metodenya. Jadi kesimpulannya, metode tren garis lengkung itu lebih sesuai untuk ramalan jualan susu PT IMA. Ya, yang 2,76. Ya, tadi kan berat misalnya Mbak Rita punya perusahaan nyoba dua metode untuk ramalan jualan, metode A dan metode B. Setelah diketahui SKP-nya masing-masing metode A dan metode B, ternyata metode A SKP-nya lebih kecil, berarti metode A itu lebih sesuai digunakan untuk ramalan jualan perusahaannya Mbak Rita. Ya, gimana? Sudah jelas? Oke, lanjut ke analisis regresi sederhana. Oke. Untuk analisis regresi sederhana ini ada analisis korelasi, koefisien determinan, serta pengujian hipotesis. Nah, ke analisis korelasi ya. Analisis korelasi itu ini ada R. R ini korelasinya. Persamaannya sama, Y sama dengan A ditambah B kali X, sedangkan B-nya itu seperti yang ada di halaman 2.23. Ya. Sama enggak seperti yang tadi? Ya, sama. Oke. Nah. Untuk mendapatkan nilai korelasi itu kita perlu membuat tabel 2.11. Sudah dilihat di halaman 2.24. Ya. Di situ ada X, ada Y, ada X kali Y sampai Y dikurangi Y kuadrat. Oke. Di sini misalnya X itu adalah penjualan biskuit susu, variabel bebas, sedangkan Y itu adalah penjualan susu. Y ini variabel dependent. Oke. Kemudian dicari nilai rata-rata X. Tahu kan caranya mencari nilai rata-rata ya? Yaitu jumlahan X 25 dibagi dengan N. N-nya di sini adalah 5. Berarti rata-rata X-nya adalah 5. 25 dibagi 5. Sedangkan untuk rata-rata Y